Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Purwanti. Saat ini saya bertugas di salah satu UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT PPSAB Sidoarjo. Saat ini saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar pekerja sosial PDPS gelombang kedua Angkatan 9 Kelompok 1 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan BPPPKS Yogyakarta. Sebelum membahas tentang keterampilan pekerjaan sosial, saya ingin mengulas sedikit tentang UPT PPSAB Sidoarjo yang mungkin masih ada yang belum mengetahui keberadaan panti sosial tersebut. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo adalah suatu lembaga publik di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. UPT PPSAB Sidoarjo mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengentaskan balita terlantar dengan mengadakan pelayanan asuhan, bimbingan, dan rawatan yang dilaksanakan secara profesional dan sistematis. Selain itu, UPT PPSAB juga melakukan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kemampuan penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat. UPT PPSAB Sidoarjo mempunyai visi dan misi sebagai acuan kerja UPT. Visi dari UPT PPSAB Sidoarjo adalah melindungi dan menyelamatkan anak-anak balita dari keterlantaran. Sedangkan misinya adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial secara layak, membangun kepercayaan diri anak, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas keterampilan dasar pekerjaan sosial. Apa yang dimaksud keterampilan dasar pekerjaan sosial? Keterampilan dasar pekerjaan sosial adalah serangkaian keterampilan teknis yang berdasarkan kerangka pengetahuan yang dikuasai oleh seorang pekerja sosial yang diperolehnya dari pelatihan keterampilan, dari praktek belajar kerja magang, atau dari praktek lapangan. Keterampilan dasar pekerja sosial meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan wawancara, keterampilan konseling, serta keterampilan pengembangan jejaring sosial. Komunikasi merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan dalam berkomunikasi. Efektif atau tidaknya komunikasi yang dibangun secara umum dalam sebuah proses dapat dipandang dari seberapa besar pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri. Adapun di UPT PPSAB Sidoarjo, pekerja sosial harus mampu berkomunikasi secara efektif, yaitu dengan bahasa yang disampaikan harus sesuai dengan pesan yang dimaksud. Bahasa yang disampaikan harus sesederhana mungkin, mengingat klien di UPT PPSAB adalah balita yang rata-rata masih sulit diajak dalam hal berkomunikasi. Sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan klien balita, terutama yang masih bayi, adalah dengan melihat, mendengar, dan merasakan bahasa tubuh mereka. Misalkan, pada bayi yang haus, atau bayi yang lapar, atau bayi yang pempesnya penuh atau BAB, ataupun bayi yang lagi sakit dan bayi itu merasa tidak nyaman, anak-anak itu hanya akan bisa menunjukkan dengan menangis. Jadi kita dituntut untuk bisa mengerti bahasa tubuh si anak, dan kita akan berusaha anak kembali merasa tenang dan nyaman. Sedangkan wawancara adalah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Dalam wawancara, seorang pekerja sosial wajib mempunyai keterampilan khusus, antara lain keterampilan untuk menyusun kerangka wawancara beserta membuat pertanyaannya, cara memulai dan mengakhiri wawancara, serta merekam hasil pengamatannya.
hasil pengamatan terhadap komunikasi verbal maupun non-verbal. Sebelum melakukan wawancara, pekerja sosial harus memiliki acuan dalam melakukan wawancara. Misalkan, dalam menghadapi klien yang sudah bisa diajak bicara atau komunikasi, pekerja sosial harus pandai-pandai membuka komunikasi untuk memulai wawancaranya. Bisa dengan cara mengobrol dengan anak atau mengajak bermain anak dan membuat anak itu merasa nyaman dengan kita, sehingga anak itu mampu menyampaikan keinginan mereka. Kita dengarkan keinginan mereka dengan sabar dan kita beri mereka keleluasaan untuk mengeluarkan apa yang mereka pikirkan dan mereka yang mereka mau. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk membantu mereka dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa dimengerti oleh si anak. Keterampilan wawancara juga bisa dilakukan dalam menanggapi proses adopsi anak, di mana wawancara itu untuk menggali informasi dari calon orang tua angkat, seperti kondisi atau situasi sosial lingkungan calon orang tua angkat anak. Mengenai kemitraan adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama pada bidang tertentu dalam batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Di UPT PPSHB Sidoarjo, seorang pekerja sosial harus mampu menjalin kemitraan dengan sistem dan sumber lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pada penerima manfaat, dalam hal ini klien. Misalnya, menjalin kemitraan dengan puskesmas atau rumah sakit, atau menjalin kemitraan dengan ahli-ahli fisioterapi, ataupun juga dengan ahli-ahli psikologi. Untuk keterampilan dasar konseling sangat diperlukan dan sangat dipengaruhi kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Konseling biasanya terkait dengan proses pemberdayaan klien, di mana pekerja sosial sebagai konselor berupaya memberikan dukungan yang positif, mengajarkan hal-hal yang baik, memfasilitasi ketika klien membutuhkan bantuan. Kesimpulannya, pekerja sosial harus memiliki dasar dalam menanggapi masalah klien, seperti keterampilan berkomunikasi dan menjalin relasi, keterampilan wawancara dan konseling, serta keterampilan dalam membangun jejaring sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan dasar pekerjaan sosial yang berkaitan dengan UPT PPSHB Sidoarjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas pembahasan yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.